Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kami sampaikan masyarakat Sumatera Utara. Hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Sebelumnya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung bagi umat Kristiani, selamat beribadah di rumah bersama keluarga. Saudara-saudara sekalian, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Seperti kita ketahui bersama, saat ini sudah banyak tenaga kesehatan kita, baik dokter dan perawat, telah gugur dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pertanggal 9 April 2020 di Indonesia sudah 19 dokter dan 10 perawat yang menjadi korban. Karena itu, marilah kita berikan doa dan dukungan kepada para dokter dan para perawat kita agar tetap sehat dan tetap kuat dalam melaksanakan tugas. Mereka adalah pahlawan kita dan garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Peristiwa ini adalah sebuah keprihatinan yang mendalam untuk kita. Sekaligus mestinya menjadi dorongan yang kuat bagi kita sekalian untuk bertekad memutuskan rantai penyebaran penyakit ini sehingga kita bisa dengan waktu yang tidak terlalu lama dapat menghentikan permasalahan penyebaran ini. Oleh karena itu, kuncinya adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berperilaku agar bisa berkontribusi nyata di dalam memutus rantai penularan. Tentunya diawali dari masing-masing individu. Jaga stamina, patuhi arahan-arahan yang telah diberikan pemerintah, dan ikuti perkembangan penyakit ini melalui berita-berita yang benar. Masyarakat Sumatera Utara yang kami hormati, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara melaporkan progres sampai dengan hari ini telah mengadakan dan mendistribusikan alat pelindung diri ke kabupaten, kota, dan rumah sakit yang ada di Sumatera Utara. Selain itu, kami juga terus mempersiapkan fasilitas-fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit guna menghadapi pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Selain 5 rumah sakit rujukan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, saat ini sudah ada 2 rumah sakit darurat rujukan COVID-19 di Sumatera Utara yang telah kita operasikan, yaitu Rumah Sakit Dr. Gael Tobing dengan kapasitas 49 kamar, melayani rujukan pasien dengan kondisi ringan sampai dengan kondisi sedang, serta Rumah Sakit Marta Friska Multatuli dengan kapasitas 110 kamar yang dapat melayani pasien rujukan dengan kondisi sedang sampai dengan berat. Selanjutnya kami berharap peran kita semuanya untuk mendukung upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam percepatan penanganan COVID-19. Upaya-upaya yang pemerintah lakukan saat ini tentunya akan sangat tergantung pada kepatuhan masyarakat. Kepatuhan masyarakat adalah ujung tombak dari penghentian penularan COVID-19 ini. Marilah kita bersama-sama kita lakukan yang pertama, tetap tinggal di rumah. Karena ini adalah jawaban terbaik. Kemudian jika terpaksa harus keluar rumah, gunakanlah masker. Pakailah masker kain, itu sudah cukup. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% efektivitas masker kain ini untuk mencegah penularan. Cucilah tangan pakai sabun dan air yang mengalir setidak-tidaknya dalam 20 detik. Dan sesering mungkin. Terutama saat kita akan makan, akan menyentuh wajah. Karena ini salah satu rute penularan yang paling sering kita sadari adalah cemaran tangan oleh virus dari droplet orang yang sakit, yang mungkin tertinggal di barang-barang sekitar kita. Jaga jarak pada saat berkomunikasi dengan siapapun, setidak-tidaknya 2 meter. Jaga jarak fisik setidak-tidaknya 2 meter ini menjadi kunci keberhasilannya. Saudara-saudara sekalian, pemerintah kembali menegaskan dari semua cara di atas,
kunci keberhasilannya ada di masyarakat, ada di kita semua, dengan cara disiplin dan patuh pada arahan, pada instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan virus corona. Disiplin secara individu penting, tetapi disiplin secara kolektif jauh lebih penting. Untuk itu, marilah kita sama-sama saling mengingatkan, bila ada masyarakat yang belum patuh, kerjasama kita semua diharapkan menjadi kunci keberhasilan penanganan pandemi corona COVID-19 ini. Saudara-saudara sekalian, kami informasikan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tentang dukungan kesehatan jiwa dan psikososial kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Indonesia. Hal ini didasari dengan terjadinya kecemasan, kekhawatiran, dan stres yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat akibat virus COVID-19 ini, sehingga harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma atau gangguan kesehatan jiwa lainnya. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan, berikut kami sampaikan anjuran-anjuran menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, kenali perasaan sedih, stres dan tertekan, khawatir, bingung, takut atau marah saat krisis sebagai hal yang wajar selama perasaan tersebut tidak berkelanjutan. Yang kedua, lakukan relaksasi, berpikir positif, dan bicaralah pada orang yang dapat dipercaya dengan tetap menjaga jarak sosial. Yang ketiga, susunlah rencana aktivitas dan kegiatan harian selama bekerja dari rumah. 4. Jika harus menjalankan karantina atau isolasi di rumah, sebaiknya mengikuti standar operasional prosedur dan menjaga gaya hidup sehat seperti pola makan teratur dengan nilai gizi seimbang, istirahat dan tidur yang cukup, gerakan fisik yang disesuaikan dengan kondisi, menggunakan masker dan jaga jarak dengan anggota keluarga di rumah. Tetaplah berhubungan dengan keluarga dan teman melalui telepon dan sosial media. Yang kelima, hindari konsumsi tembakau, alkohol atau obat-obatan lain untuk mengatasi suasana perasaan sedih, marah, dan stres yang dirasakan. Yang keenam, jika merasa tidak sanggup mengatasi diri sendiri, segera hubungi tenaga kesehatan, tenaga sosial, atau orang lain yang dapat dipercaya, seperti pemimpin agama ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan. Yang ketujuh, jika diperlukan, rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencari pertolongan masalah kesehatan fisik dan mendapatkan dukungan psikososial. 8. Dapatkan fakta-fakta yang tepat tentang penyakit dan resiko yang diderita serta cara pencegahannya. Gunakan sumber terpercaya sebagai sumber informasi seperti situs web WHO, Kementerian Kesehatan, ataupun Dinas Kesehatan. 9. Kurangi waktu menonton atau mendengarkan liputan berita yang meresahkan, khususnya mengenai COVID-19. 10. Kembangkan rangkaian kegiatan yang dapat digunakan orang tua, guru dan keluarga bersama anak-anak di tengah isolasi, termasuk pesan-pesan mencegah penyebaran penyakit. 11. Sebaiknya anak-anak tidak terpisah dari keluarga, terkecuali untuk alasan pengobatan dan pencegahan penularan. Jika pemisahan terpaksa dilakukan, harus ada alternatif yang aman dan meyakinkan kontak dengan keluarga harus tetap terjaga sambil tetap memastikan berjalannya langkah-langkah terhadap pengasuhan dan perlindungan anak. Masyarakat Sumatera Utara yang terhormat, hingga pada hari ini, Jumat 10 April 2020, pukul 17.00, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID dengan rincian sebagai berikut. Orang dalam pemantauan 2.731 orang. Pasien dalam pengawasan 151 orang.
Pasien positif dengan menggunakan metode rapid test berjumlah 34 orang. Positif dengan pemeriksaan swab berjumlah 55 orang. Pasien yang meninggal 8 orang. Pasien yang sembuh ada 8 orang. Saudara-saudara sekalian, dari gambaran data yang disampaikan menunjukkan bahwa masih terjadi penularan di luar rumah. Masih ada orang sakit membawa virus, tapi tidak merasakan dirinya sakit, yang masih berada di tengah-tengah kita. Inilah yang harus segera kita hentikan, dengan menjaga yang sehat harus tetap sehat, dan yang sakit akan dirawat sampai sembuh. Saat ini kami tetap optimis, angka kesembuhan akibat COVID-19 di Sumatera Utara akan terus meningkat. Saudara-saudara sekalian, saya akan mengulangi bahwa penularan di luar masih terjadi, bahwa kasus positif masih bertambah. Karena itu saya mengingatkan sekali lagi, jaga jarak. Jangan berdekatan, hindari tempat berkumpul yang padat. Cuci tangan pakai sabun, hindari menyentuh wajah dan manakala ada yang sakit, patuhi etika manakala kita batuk. Manakala kita bersin, tutup pakai sapu tangan atau gunakan masker agar tidak menyebar kemana-mana. Kemudian lebih aman berada di rumah, produktiflah di rumah. Inilah yang harus kita lakukan. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati bersama-sama untuk tetap disiplin. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, melindungi orang lain, dan melindungi daerah kita ini. Kita yakin kita pasti mampu melakukan itu. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah pesan-pesan berikut. Protokol kesehatan penanganan COVID-19. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari ke negara dengan transmisi lokal COVID-19. Atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Jika Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi 0821 6490 2482. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke pelayanan kesehatan? Kalau gejalanya ringan, utamakan menghubungi call center 821 6490 2482. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan makan makanan bergizi. Mempraktekkan kebiasaan hidup bersih seperti mencuci tangan dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak napas, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan, berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernapasan, utamakan menghubungi call center 0821 6490 2482. Dokter adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Baik, terima kasih masih tetap bergabung bersama kami. Saudara-saudara sekalian, kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan pedoman pembatasan sosial berskala besar.
kami sampaikan saudara-saudara sekalian berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2020 bahwa PSBB itu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berdasarkan permohonan kepala daerah, gubernur, bupati, ataupun wali kota. Ada beberapa kriteria yang harus ditetapkan untuk penetapan. Yang pertama adalah jumlah kasus dan kematian itu meningkat. Yang kedua, terdapat kaitan epidemiologi kejadian serupa di wilayah atau sama dengan negara lain. Yang ketiga adalah pengajuan PSBB ini harus dilampirkan beberapa data-data ya sesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2020. Kami sampaikan sampai hari ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara belum ada mengajukan. Jadi tidak ada kaitan antara perbedaan data kasus antara provinsi dan kabupaten sehingga menyebabkan kabupaten kota ini belum menetapkan PSBB. Demikian juga Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, ada pertanyaan dengan beberapa TKI dari negara lain yang masuk. Kami sampaikan saat ini ada lebih kurang 512 saudara-saudara kita tenaga kerja Indonesia asal Malaysia yang sudah dipulangkan ke Indonesia melalui pintu Kuala Namu di Kota Medan dengan 4 tahap pemulangan ya mulai dari semalam hingga hari ini. Saat ini saudara-saudara kita itu sudah dilakukan karantina di satu tempat di Cadika, di Serdang Lubuk Pakam, dan di eks lokasi Bandara Polonia yang ada di Kota Medan. Alhamdulillah beberapa saudara-saudara TKI kita itu sudah dijemput oleh kabupaten kotanya masing-masing. Selanjutnya apakah di Sumut ada petugas medis yang menolak ikut terlibat menangani COVID? Alhamdulillah hingga hari ini saudara-saudara kita para tenaga medis dan tenaga kesehatan masih terus fight menyatakan dirinya siap untuk ikut serta bersama kita gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk membantu terkait pelayanan terhadap pasien-pasien yang akan dikirimkan kepada kita. Selanjutnya, di salah satu kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, ada pasien bunuh diri dengan lompat dari atas. Bagaimana antisipasi untuk mencegah pasien depresi? Tadi saya sudah sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan edaran-edaran terkait dengan terkait dengan bagaimana mengendalikan stres yang berkepanjangan ya di tengah-tengah masyarakat. Kami berharap ada 11 poin yang kami sampaikan tadi, saudara-saudara semua bisa ikut melakukan dan melaksanakannya agar suasana psikologis kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini bisa bagus dan bisa sehat. Selanjutnya, apakah bentuk program untuk membantu langsung masyarakat yang berdampak COVID-19? Ya, jenis bantuan dan kapan diluncurkan. Saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang mendata bantuan-bantuan yang telah disampaikan kepada kami dalam bentuk donasi-donasi baik dari lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non-perintah pemerintah yang nanti ke depan akan kita segera distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya sore ini. Marilah kita tetap sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa segera kita selesaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa.
Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri?
Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.